wassalatu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat sore bunda-bunda solihah dan akhwati filah di rumah. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga tetap semangat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, di antaranya kenikmatan beriman dan berislam, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki ilmu yang bermanfaat, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selawat, salam senantiasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai yaumil akhir, termasuk kita. Semoga termasuk dalam golongan dari umat Rasulullah yang menjadi kebanggaan Rasulullah kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Masya Allah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan bunda-bunda solih semua dan juga akhwati filah di rumah dalam waktu yang insya Allah penuh barokah, di forum yang penuh barokah ini, dan juga dalam kondisi yang juga mudah-mudahan penuh barokah. Hari ini saya Citra Dewi Astuti atau biasa disapa Citra akan memandu jalannya acara ini sampai selesai nanti insya Allah dalam acara teman berbuka. Kali ini dalam rubrik Smart Mom Talk. Tentu saja hari ini saya tidak sendiri karena sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang akan menyampaikan nasihatnya, ilmu yang bermanfaat kepada kita hari ini, yaitu adalah Ustazah Erlina. Masya Allah, kita langsung sapa ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Citra. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih Ustazah sore hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bunda Citra dan sahabat muslimah semuanya juga dalam keadaan baik dan bisa menjalankan puasa juga dengan baik pula. Amin Allahumma amin. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi yang berjudul Strawberry pemicu dari lahirnya Strawberry Generation. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita berikan kepada Ustazah. Silahkan untuk menyampaikan materinya, ya. Tafadhali Ustazah. Ya, terima kasih Bunda Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan sehat, limpahan iman, limpahan Islam sehingga kita bisa bertemu di majelis ilmu ini yang insya Allah ya, apalagi majelis ilmu ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga majelis ini dinaungi oleh puluhan ribu malaikat yang akan menjadikan kita menjadi generasi yang mulia, menjadi ibu yang mulia, menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Citra selaku moderator, insya Allah kali ini saya akan membawakan tema
Smart Mom Stock yaitu judul Strawberry Parents picu lahirnya Strawberry Generation. Minta tolong untuk share screen-nya nggih dari operator. Strawberry Parents pemicu atau picu lahirnya Strawberry Generation. Next. Asal mula dari istilah strawberry parents ini sendiri ya. Jadi istilah strawberry generation maaf itu kan beberapa waktu terakhir cukup booming ya dan cukup banyak yang menyampaikan, mungkin juga penasaran apa sih sebenarnya strawberry generation atau kalau mudahnya generasi strawberry gitu ya, yang kan kalau bayangan kita siapa sih yang tidak suka melihat bentuk strawberry ya, pasti apa buahnya itu ya ada yang masam, ada yang manis juga, tapi kan indah ini ya. Nah, untuk istilah dari strawberry generasi ini sendiri adalah pertama kali itu muncul di negeri Taiwan. Kenapa kemudian menggunakan istilah generasi strawberry? Karena ini dianalogikan generasi baru yang saat ini itu banyak istilahnya apa ya melanda di sebagian besar generasi milenial itu adalah lunak gitu ya, seperti buah stroberi. Nah, ini pemilihan buah stroberi ini untuk penyebutan generasi baru karena biasanya kan stroberi itu tampak indah, kemudian eksotik, tetapi begitu dipijak atau ditekan, ia akan mudah sekali hancur. Nah, kemudian menurut akademisi Profesor Renat Kasali, beliau menyampaikan definisinya ya tentang strawberry generation atau generasi strawberry ini adalah generasi strawberry ini adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah. Sudah gitu mudah galau, rapuh, namun gampang sakit hati. Nah, tapi di luar itu, mereka juga banyak gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak-anak muda. Sekaligus pula ternyata pada saat yang bersamaan, banyak pula atau tidak kalah banyak cuitan resah, penggambaran suasana hati yang dirasakan oleh mereka. Ya kalau kita lihat ya, memang generasi muda saat ini kan begitu banyak ide kreatif yang dihasilkan gitu ya. Namun pada saat yang bersamaan kita juga banyak melihat di sosial media mereka itu banyak curhat gitu ya. Saya juga pernah membaca yang cukup viral ini curhatan seorang mahasiswa semester awal ya, sekitar semester 3. Jadi dia itu ceritanya curhat di akun Twitternya bahwasanya saat sekarang dia sedang menjalani semester 3 itu banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosennya dan kemudian itu merasa kecapean dan kelelahan gitu ya, sehingga kemudian dia curhat pengen istilahnya itu pengen cuti dulu dari kuliah. Dia minta izin ke orang tuanya tidak boleh. Nah, harusnya kan sudah tahu ya konsekuensinya ketika menjadi mahasiswa ya pasti akan ada banyak tugas ya yang bisa jadi ya memang tidak hanya dari satu dosen tapi dari beberapa dosen. Tapi ya alasannya terlalu banyak, butuh healing dan sebagainya. Jadi padahal itu sebenarnya ya lumrah-lumrah saja ketika mereka mendapatkan tugas yang itu sesuai dengan mata kuliah dari yang disampaikan di semester tersebut. Oke, lanjut. Kemudian untuk ini lanjutan dari analisa Profesor Renal Kasali itu menyampaikan bahwasanya kenapa sih kok sampai lahir gitu ya generasi strawberry. Jadi mereka Profesor Renal itu memberikan apa ya istilahnya analisanya nih penyebabnya yang pertama itu adalah self diagnosis. Nah, kenapa terjadi self diagnosis atau ini mendiagnosis sendiri ya atau diagnosis sendiri? Jadi karena kita kan saat ini itu keterbukaan informasi itu begitu sangat terbuka lebar, sangat luas, siapapun ya bisa mendapatkan informasi dengan cepat hanya dari HP masing-masing gitu ya. Nah, kemudian ketika dia mendapatkan permasalahan, dia eh, mendiagnosis sendiri, kemudian mencari solusinya itu dari dari pencarian di Google gitu. Nah, kalau misalnya tepat atau kebetulan pasti nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya ternyata diagnosanya salah, apalagi nanti solusinya. Nah, tentu kan ini akan
berabe gitu ya, yang terjadi bukannya dia dapat solusi, tapi malah bisa mendapatkan masalah yang baru. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah efek dari didikan orang tua. Nah, ini mungkin nanti yang poin akan lebih akan lebih saya bahas lagi, terutama sesuai dengan judul tema kali ini, yaitu apa? Cara orang tua mendidik terkait kondisi keluarga di mana anak dibesarkan dalam situasi yang lebih sejahtera dibandingkan generasi sebelumnya. Biasanya orang tua jangan sampai anakku merasakan seperti yang aku rasakan dahulu, maka kemudian akhirnya terjadilah hal-hal yang memang akhirnya membuat anak itu dimanja, tidak mandiri dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor yang ketiga itu narasi-narasi dari orang tua yang di sini adalah kurang berpengalaman atau berpengetahuan. Jadi mungkin hanya bekal dari apa yang dulu dia pernah dapatkan dari orang tua sebelumnya dia terapkan. Yang terkadang memang kan zaman sudah berubah, zaman sudah bergeser dari masa yang mungkin dulu tidak banyak hal-hal yang itu dengan cepat kita terima. Kalau saat ini banyak sekali hal-hal yang kemudian dengan sangat cepat itu nyampe kepada kita. Nah, kalau orang tua kemudian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu dan masih tetap menerapkan apa yang dia peroleh dari orang tuanya sebelumnya, ya tentu ini kurang pas gitu ya. Kita kan juga ingat ya nasihat Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat menyampaikan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bukan kita tergerus dengan zaman, tetapi kita juga secara uslub harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana anak kita itu lahir dan besar. Nah, kemudian berikutnya adalah mental pengecut gitu ya. Jadi generasi masa kini itu lebih mudah untuk lari dari kenyataan dan juga kesulitan. Seperti tadi ya yang saya contohkan curhatnya seorang mahasiswa ketika mendapatkan tugas yang begitu banyak, bukannya kemudian dia coba selesaikan satu persatu, namun yang terjadi dia malah lari dari kenyataan, yaitu apa? Dia menginginkan untuk cuti kuliah daripada kemudian menyelesaikan tugas-tugasnya itu karena merasa terlalu berat. Padahal ya nanti kan kerugiannya akan didapatkan lebih banyak lagi ketika dia menunda kuliahnya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi seperti kata pepatah bahwasanya buah itu kan jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi tadi ya terutama yang pola didikan orang tua, generasi yang kita lihat saat ini ya pastinya itu merupakan cerminan dari didikan dan pola asuh orang tua atau generasi yang sebelumnya. Jadi ya bisa kita katakan nih kenapa lahir strawberry generation? Tentunya ya dia lahir dari strawberry parents. Tidak mungkin kan strawberry generation itu lahir dari mango parents, avocado parents, atau bahkan sekarang ada istilah durian parents gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi ciri-ciri dari pola asuh orang tua generasi strawberry? Nah, kita lihat ya, ini mungkin kalau kecil-kecil tidak terlalu nampak ya, saya sampaikan. Yang pertama itu adalah apa? Orang tua dengan pola asuh generasi strawberry itu dia mempunyai ciri akan menyediakan seluruh kebutuhan anak. Jadi dipercaya bahwa para orang tua stroberi ini akan melakukan apa saja untuk menyenangkan anak. Jadi dia akan bekerja lebih keras, bahkan meminjam uang ke sanak saudara. Yang lebih ekstrim lagi ya, level ekstrim itu adalah apa? Dia sampai berbuat kriminal seperti mencuri atau bahkan merampok demi memenuhi permintaan anak. Nah, ini pastinya hal ini kan ternyata juga tidak melanda hanya pada keluarga-keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Ini juga bisa melanda kepada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi apapun bahkan hutang sana sini, yang tadi ya yang lebih ekstrimnya itu melakukan perbuatan kriminal untuk tadi memperoleh uang dan memenuhi permintaan anak. Ini ciri yang pertama. Nah, ini hati-hati, ini tidak selalu harus dalam jumlah yang besar ya. Bunda sahabat muslimah,
Karena bisa jadi hal-hal yang kecil pun ketika kita belum apa-apa, sedikit-sedikit anak minta, langsung dipenuhi. Anak minta apa? Dipenuhi. Mungkin lah paling cuma 5.000 lah, mungkin paling cuma 10.000, enggak apa-apa. Tapi itu selalu, apapun permintaan anak, itu selalu dipenuhi. Nah ini sebenarnya efeknya sudah bisa kita rasakan nih, kalau misalnya apa-apa selalu dipenuhi, anak itu jadi merasa tidak perlu melakukan usaha yang apa ya, bahkan tidak perlu berusaha, hanya cukup ngomong dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ciri yang kedua dari orang tua stroberi ini adalah apa? Overprotective atau berlebihan dalam menjaga anak atau melindungi anak. Jadi orang tua stroberi ini biasanya dia menutup mata nih dengan realita dan menganggap anak itu selalu benar. Mungkin Bunda sahabat muslimah pernah atau sering mendengar, enggak apa-apa, wajar masih anak-anak ini, gitu ya. Jadi seolah-olah memaklumi ketika anak melakukan kesalahan atau ketika anak melakukan hal yang membahayakan atau yang bertentangan dengan hukum syara. Jadi seolah-olah enggak biasa, kan wajar. Sekarang itu ya enggak apa-apa, sudah zamannya dia melakukan seperti itu. Yang kalau misalnya itu dibiarkan terus-menerus, ya akhirnya apa? Anak akan lost, tidak punya pegangan, tidak punya rem, tidak punya hal yang kemudian dia bisa merasa harus menghentikan nih, ini sudah mulai salah. Dia nggak punya yang seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya itu adalah apa? Dia akan, orang tua stroberi itu akan selalu membantu apapun yang menjadi tugasnya anak, orang tua akan langsung turun tangan penuh gitu ya, menyelesaikan tugasnya anak, mulai dari mungkin ada PR, tugas sekolah ya, mungkin juga tugas-tugas di rumah seperti membersihkan kamar, membersihkan mainannya. Jadi orang tua itu tidak kemudian akan membiarkan anaknya tuh capek atau anaknya itu apa ya, repot gitu ya. Ini saya juga pernah ya membaca cerita, ini kisah-kisah nyata, maksudnya gini. Jadi ada seorang anak laki-laki sudah kuliah juga gitu ya. Nah, kemudian dia itu tidak pernah sama sekali membereskan kasurnya, kasur atau kamar kosnya lah secara umum gitu ya. Dan yang kenapa dia tidak membereskan kamar kamar kontrakannya itu? Karena setiap ibunya datang pasti celing langsung semuanya rapi. Dan ini karena ibunya melihat seperti itu, kondisi anaknya, maka memang ibunya pun menjadwalkan minimal 1 minggu itu bisa 2 kali, 3 kali itu harus mengunjungi kontrakan anaknya, padahal itu beda kota. Nah ini, jadi ya itu tadi ibunya, enggak apa-apa, nanti dia juga toh dewasa, nanti akan bisa kalau sudah menikah dan sebagainya. Nah pikiran ini jelas salah ya, karena kan kita juga sebagai orang tua tidak akan pernah bisa kemudian selalu ada di samping anak. Jadi nanti apa efeknya? Anak itu akan bergantung pada orang di sekitar kita, khususnya adalah orang tua. Nah, berikutnya adalah ciri yang keempat itu tidak memberikan hukuman. Jadi orang tua stroberi ini ketika melihat anaknya melakukan kesalahan, dia tidak memberikan hukuman, bahkan memaklumi. Sama seperti tadi yang overprotective ya, takut anaknya sakit hati dengan embel-embel kasihan, sayang gitu ya. Akhirnya ketika anaknya berbuat kesalahan, dibiarkan atau diwajarkan karena merasa itu masih anak-anak gitu. Nah ini gawat ya Bu ya, kalau misalnya ini diteruskan pola asuh seperti ini, nanti anak itu tidak pernah tahu batasan benar salah dan juga tidak mengetahui konsekuensi atas sebuah kesalahan. Nah, ini tentu sangat tidak baik untuk perkembangan anak berikutnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi ya Bu ya, setelah kita sedikit memahami apa sih orang tua dengan pola asuh stroberi gitu ya, ternyata juga jangan-jangan ini sadar tidak sadar dilakukan oleh para bunda atau sahabat muslimah yang sudah menjadi ibu gitu ya, walaupun dari yang terkecil saja. Misalnya tadi ya, anak misalnya tidak tidak mau membereskan mainannya karena apa? Nanti tuh ibu saya akan membereskan, biarin aja. Atau misalnya bahkan saya sampai pernah melihat ya, anak-anak sudah kuliah pun masih diambilkan nasi oleh ibunya. Itu kan
saya pikir itu kurang baik juga ya untuk seorang anak jika kemudian apa-apa selalu diladeni oleh ibunya. Nah, bagaimana kemudian mendidik generasi ala Islam? Di sini kita lihat gitu ya, kaum liberal dan juga orang-orang yang tidak paham serta membenci Islam itu seringkali memberikan narasi ya, mereka membayangkan bahwasanya pendidikan anak dengan ajaran Islam itu penuh dengan paksaan. Mereka dari kecil dipaksa harus menutup aurat, dari kecil dipaksa sholat, dari kecil dipaksa puasa. Jadi mereka membayangkannya itu semuanya serba paksaan, intimidasi, dan ancaman seolah-olah anak atau orang Muslim itu nggak punya kebebasan gitu ya untuk melakukan apa yang dia inginkan, sehingga anak-anak keluarga Muslim itu digambarkan terkekang, tertekan dengan segala indoktrinasi ajaran-ajaran Islam. Ini adalah wacana yang disebarkan oleh kaum liberal. Namun apa yang mereka katakan itu ya bisa kita sampaikan itu tidak lebih hanya sekedar sebuah fitnah ketimbang pemikiran ataupun imajinasi. Karena apa? Andaikan ya pendidikan anak-anak kaum muslimin sejak dulu seperti yang mereka tadi fitnahkan atau bayangkan, nggak mungkin dong bangsa Arab yang dominan pada saat sebelum Islam hadir itu kan buta huruf gitu ya. Kemudian tinggal di gurun tandus, penyembah patung dan roti, kemudian ketika Islam datang, menerangi mereka dengan ajaran-ajaran Islam, bisa berubah menjadi kaum yang beradab, cinta ilmu, dan juga memancarkan budi pekerti yang luhur. Nah ini, dan juga kan kalau kita lihat ya, ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya, lahir dan begitu banyaklah yang lahir pada masa kejayaan Islam. Bahkan hasil-hasil dari penemuan ilmuwan muslim itu menginspirasi para ilmuwan dunia generasi-generasi yang berikutnya hingga saat ini gitu ya, yang bisa kemudian menginspirasi untuk melahirkan ilmu-ilmu baru lagi. Nah, jadi tentunya ini bisa kita bantah gitu ya dengan tegas, apa yang mereka fitnahkan itu sangat jauh dari kenyataan. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya generasi sahabat Rasulullah, tentunya adalah para generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah apa? Mereka sebagai contoh terbaik generasi Muslim. Mereka menjadi pribadi dan generasi yang gemilang karena didikan sakofah Islam. Maka sepatutnya para orang tua Muslim itu harus membekali anak-anaknya dengan akidah Islam dan juga dengan sakofah Islam. Sebagai orang tua, hayu mari kita dampingi, asuh dan didik anak kita, semua generasi kita dengan Al-Quran, Sunnah Rasul sedari dini. Apa harapannya? Tentu pada saat balik, anak bisa atau telah siap melaksanakan seluruh taklif atau hukum syara, sehingga anak pun juga tidak menjadi generasi yang lembek. Anak akan mempunyai patokan, akan mempunyai kerangka yang jelas bagaimana ketika dia harus bertindak. Juga sebagai orang tua, jangan lupa doakan anak dalam setiap doa-doa kita agar kelak dia menjadi anak yang taat syariat. Nah, kemudian kita juga tadi ya, kan kita juga butuh contoh, kita butuh role model bagaimana cara Islam mendidik generasi. Ya, kita tidak bisa kemana-mana ya selain uswah yang terbaik kita, kutwah yang terbaik kita itu adalah siapa? Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenalkan anak pada pribadi terbaik dari manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buatlah anak itu mencintai dan selalu ingin meniru apa yang telah Rasulullah ajarkan dan contohkan. Hayo para bunda, sahabat muslimah, kita kenalkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyampaikan Islam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Dan Allah SWT sendiri berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya
Nah, kalau kita lihat keunggulan pendidikan berbasis akidah Islam, di sini kan kita harus yakin ya bahwasanya ya kita dengan akidah Islam kita itu ya tentu harus yakin dan harus bangga, jangan sampai kita ragu karena ternyata pendidikan dengan berbasis akidah Islam itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah akidah Islam itu adalah konsep pemikiran yang mudah dicerna oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Jadi bagaimana kita mengenalkan Islam itu sangat mudah. Karena apa? Akidah Islam itu diperoleh melalui proses berpikir, bukan melalui dogma gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anak-anak yang dididik dengan basis akidah Islam itu akan teguh dalam prinsip. Kenapa? Karena tadi ya, karena diperoleh melalui proses berpikir, maka anak-anak dengan akidah Islam itu dia akan kuat dan teguh memegang apa yang sudah menjadi prinsip Islamnya. Dia tidak akan mudah goyah ketika kemudian menghadapi permasalahan. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga itu adalah apa? Akidah Islam itu akan menjadikan anak-anak itu mempunyai sandaran kehidupan yang hakiki, yaitu siapa? Allah SWT sebagai Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta, dan Sang Maha Bijaksana. Jadi kita tidak goyang lagi dan tidak bingung kemana arah tujuan kita. Ya kita hidup dan melakukan apapun di dunia ini ya adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Kemudian keunggulan yang keempat dengan pendidikan berbasis akidah Islam adalah apa? Dengan basis akidah Islam ini, anak-anak itu akan mudah untuk taat syariat dan hidup disiplin. Kenapa? Contoh yang mudah saja ya, sahabat muslimah dan bunda-bunda sekalian. Misalnya dari awal kan anak diajarkan sholat nih, dari sekira umur 7 tahun gitu ya. Dia kan diajarkan kapan nih waktu-waktu sholat yang kemudian itu nanti menjadi harus diingat oleh anak gitu ya. Jadi itu kan sedikit banyak akan membantu anak disiplin mengingat, oh iya misalnya lagi main, oh iya ini sudah jam berapa saya harus sholat, atau ketika dengar azan dia akan lari untuk melakukan ibadah sholat. Atau ketika misalnya dikenalkan syariat puasa, maka ya anak akan disiplin bangun sahur, apalagi di bulan puasa kan ada sholat tarawih, dia juga bisa merasakan orang yang tidak makan. Nah ini tentu akan membuat atau memudahkan anak itu memiliki sifat empati gitu ya. Nah kemudian keunggulan yang kelima, dengan pendidikan berbasis akidah Islam, anak-anak itu akan dilatih untuk berpikir kritis, mencermati fenomena alam. Karena kan memang ayat Al-Quran itu banyak mengajak kita untuk berpikir gitu ya. Ratusan ayat-ayat Al-Quran menyeru akal manusia untuk mengamati dan mendalami beragam makhluk ciptaan Allah. Jadi itu mulai dari alam semesta, hewan-hewan, hingga penciptaan manusia. Oke, next. Selanjutnya nih, slide selanjutnya. Oke, nah ini ya di dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 8. Jadi yang artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup sesudah mati. Nah ini tentu kita bisa bandingkan ya dengan sekulerisme dan demokrasi yang katanya berwajah humanis namun ternyata bengis gitu. Kita harus yakin nih Bunda Solihah, sahabat muslimah, yakinlah dengan konsep pendidikan berbasis akidah, sebagaimana kita juga meyakini hanya Islam satu-satunya ajaran manusia, dan anak-anak kita pun juga semoga bisa tumbuh menjadi generasi yang baik dan inovatif dengan landasan akidah Islam, bukan dengan sekulerisme dan liberalisme.
Mungkin itu saja Bunda Citra yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bunda Citra untuk memandu berikutnya. Nah, baik. Jazakallah khairan, Ustazah. Masya Allah. Ini luar biasa ya pemaparannya. Kalau kata anak muda hari ini sih, ini daging semua gitu saja ya. Nah, jadi hari ini kita sebagai orang tua mulai tergambar nih, ternyata kalau ada keluarga atau mungkin kita sendiri gitu mulai mengeluh sikap anak yang mungkin dirasa kurang baik gitu, kurang pantas. Nah, maka yang pertama kali menjadi pertanyaannya adalah tindakan kita adalah harusnya kita muhasabah ya Ustazah ya. Jangan-jangan boleh jadi sikap itu adalah buah dari atau efek dari didikan kita selama ini ya Ustazah ya. Sudahkah kita sedini mungkin dengan cara sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka yang terbaik itu adalah pendidikan berbasis akidah Islam. Kita bisa saja. Betul, betul. Jadi jangan langsung menyalahkan anak ya ketika anak melakukan kesalahan, kemudian serta-merta anak yang disalahkan. Padahal orang tuanya harus berkaca dulu. Dia berlaku seperti itu, jangan-jangan itu ya meniru dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Gitu. Ya Allah. Nah, bunda-bunda solihah di rumah dan akhwati fillah yang ikut menyimak, bagaimana? Apakah sudah mulai tercerahkan, sudah tergambar? Kita buka forum diskusi kita sore hari ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau sharing, kita buka diskusi sore hari ini. Silahkan, sudah ada? Saya lihat ya. Oke, sudah ada pertanyaan nih Ustazah, titipan ya, ini tertulis. Bagaimana Ustazah kalau misalnya katanya nih, kita sudah terlanjur mempraktekkan perilaku strawberry parents nih, tanpa disengaja. Jadi ya ternyata setelah pemaparan Ustazah ini baru loh selama ini berarti begini toh yang saya lakukan, misalnya tadi menyayangi anak dengan brutal gitu misalnya semua permintaannya dipenuhi dengan alasan kasihan apalagi apa namanya ya pokoknya sayang gitu tapi ternyata sayang yang tidak tepat sasaran gitu. Lalu bagaimana cara kita membenahi yang sudah terlanjur terjadi Ustazah? Tafadhol Ustazah. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang bahasanya sudah kadung nih melakukan apa yang ternyata hal-hal yang mungkin tidak baik ya, kurang positif lah dalam mendidik anaknya. Pas ngerti lah kok sudah melakukannya begini. Nah inilah makanya perlunya kesadaran bagi para muslimah gitu ya. Ternyata memang ya kita harus membekali diri kita itu dengan sakofah Islam. Karena kan mendidik anak itu tidak kemudian mengalir begitu saja tanpa udahlah paling didik anak yang penting aku kasih makan, nutrisi yang baik, hal-hal yang sewajarnya, nanti anak saya juga bisa kok memilah yang baik dan buruk. Jangan salah, Bunda Solihah, sahabat muslimah. Jadi padahal kan informasi di luar itu lebih banyak yang kemudian menghantam pemikirannya. Karena apa? Dia kalau kita lihat ternyata lebih banyak di luar rumah. Kan kalau di rumah kan biasanya makan, tidur, istirahat. Komunikasi itu mungkin bisa jadi lebih banyak di luar rumah atau jangan-jangan pulang ke rumah sama sekali nggak ada komunikasi karena sudah masing-masing memegang HP gitu atau gawai. Nah ini tentu hal yang tidak kita inginkan. Makanya ya pertama kalau dari awal hayu segera rubah nih. Jangan sampai saya melakukan kesalahan yang sama. Kita kan nggak mau nih bahwasanya anak saya atau generasi didikan saya itu menjadi generasi yang tidak mandiri, generasi yang lembek. Dikit-dikit, aduh saya butuh healing nih, aduh saya butuh butuh istirahat dulu nih, masalah lagi banyak nih tugas. Nah ini kita kan nggak mau, perasaan dulu bagi kita kan itu biasa saja gitu ya. Tapi sekarang dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit butuh piknik, dikit-dikit butuh istirahat gitu ya. Nah kemudian juga kita perlu mengupdate sakofah kita, mengupdate pemahaman kita. Caranya dengan apa? Ya caranya dengan mengkaji Islam. Sehingga kalaupun misalnya sudah terjadi ya ayo kita bersama-sama dan ini mengkaji Islamnya jangan hanya Bunda Solihah saja ya atau ibunya saja, kita juga harus ajak keluarga, ajak
ayahnya, ajak anaknya untuk sama-sama mengkaji Islam sehingga mempunyai visi dan misi itu kemudian akan menjadikan kita tuh satu pemahaman, kita akan berjalan beriringan. Karena gini loh, kalau misalnya kita sudah punya prinsip, kemudian cara penyampaiannya kurang pas, jadi anak nanti jangan-jangan benar seperti apa yang dituduhkan oleh kaum liberal, merasa ditekan, dikekang, dipaksa. Lah kan udah biasa sekarang itu zamannya kita pacaran, masa ibu ngelarang saya pacaran, aneh dong, gitu kan. Nah ini karena memang dari awal itu dia tidak diberikan pemahaman yang benar. Jadi itu ya mungkin Bunda Citra yang bisa saya sampaikan. Jadi hayo ibu-ibu, Bunda Solihah, sahabat muslimah, sahabat solihah semuanya, kita update nih pemahaman kita, sehingga kita akan menjadi ibu yang berkualitas. Yang harapannya itu akan melahirkan generasi yang berkualitas pula. Begitu Bunda Citra. Nah, Masya Allah. Berarti poinnya tadi 2 ya, Ustazah ya. Berarti pertama memang harus memperbaiki sikap kita gitu. Dan yang 2 yang juga tidak kalah penting adalah mengupdate dan mengupgrade pemahaman kita. Jadi memang mau tidak mau ya harus ngaji ya Ustazah ya poinnya. Betul, ya. Iya betul sekali. Ya. Ada pertanyaan kedua nih Ustazah. Oh sudah ada, silahkan. Yang kedua ini katanya gini, kendala dalam pelaksanaan di rumah tangga. Kadang tidak adanya pemahaman yang sama antara suami istri dalam pola pengasuhan, atau ada juga yang suami istri sudah sama, tapi kemudian ada nenek dan kakek. Nah ini yang kemudian seringkali jadi sosok penolong. Nah, penolong nih Ustazah bagi si anak yang sedang dalam proses belajar kedisiplinan. Bagaimana Ustazah? Oleh para orang tua ya, satu misalnya sudah tinggal terpisah nih dari orang tuanya, dari kakek neneknya si anak, tapi permasalahannya ada di tidak sama visi misi antara suami dan istri. Atau sudah satu visi misi nih antara suami dan istri gitu ya, tapi ternyata karena masih tinggal dengan orang tua atau neneknya dari anak-anak kita, itu ternyata nggak satu visi misi dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi, nah ini tentu adalah apa? Satu hal yang memang perlu kita apa ya? Perlu kita ada ya harus disamakan dulu visi misinya sebelum kemudian kita lanjutkan. Kalau misalnya kita tinggal tanpa misalnya ada orang tua, hayo kita bicarakan baik-baik dengan apa namanya suami kita gitu ya, apa nih dalam pikiran atau benak suami itu pengennya seperti apa gitu, sehingga nanti ya minta izin juga kepada suami apa untuk kemudian memberikan arahan. Nah nanti teknisnya kan karena yang akan ketemu, yang akan kemudian apa ya istilahnya berinteraksi lebih banyak itu kan antara bundanya dengan anak-anaknya. Jadi meminta kepercayaan kepada suaminya untuk kemudian si istri ini untuk membina anaknya dengan arahan dari suaminya. Perkara nanti ternyata teknis ada perbedaan ya tinggal dibincangkan dengan baik. Nah, kemudian kalau misalnya apa ini ada orang tua, nenek ya, ada nenek yang tinggal bersama. Nah, ini kan juga satu bisa dikatakan juga satu hal yang itu butuh butuh keluasan juga ya, butuh kemudian kesabaran dari orang tua. Nggak apa-apa Bunda, saya pun dulu pernah kok tinggal bersama dengan orang tua dan juga pernah juga tinggal dengan mertua gitu ya. Dan ternyata ketika kita bicara baik-baik, insya Allah beliau, orang tua kita juga bisa kok menerima gitu ya. Ya kita juga berdoa agar kita dilembutkan hatinya, orang tua kita pun dilembutkan hatinya, sehingga bisa mencapai kesepemahaman walaupun ya jelas lah, nggak mungkin 100% kita itu bisa satu kesepemahaman. Yang penting visi misi secara global itu sama gitu. Dan ternyata ketika saya bicara baik-baik, kemudian saya juga sampaikan argumennya, kemudian apa alasannya saya melakukan yang seperti ini, ternyata orang tua setuju gitu kan dan nggak masalah. Akhirnya malah coba ajarin apa ibu biar nanti pas megang, misalnya pas misalnya kita pergi nih, kemudian apa kakeknya yang megang gitu ya. Jadi ini kemudian apa ya terjadi diskusi dan orang tua itu kan
nenek ya, maksudnya neneknya karena sudah tahu nih eh, beberapa istilahnya masukan dan sedikit informasi dari si ibunya itu ya, insya Allah mudah-mudahan pada saat kemudian dipegang oleh neneknya itu ya sejalan lah, walaupun mungkin tidak bisa 100%. Oke, begitu Bunda Citra. Berarti lagi-lagi memang harus komunikasi suami istri dulu ya Ustazah ya. Jadi harus kompak, menyamakan visi dan misi, lalu kemudian kalau memang kendalanya adalah pihak ketiga, artinya seperti tadi neneknya, kakeknya, ya memang harus kita pelan-pelan komunikasikan ya Bunda ya Ustazah ya. Karena kan kita yakin pasti Betul. nenek buat seperti itu pasti dalam pikirannya kan untuk kebaikan si anak. Kalau kita sampaikan gitu ya Ustazah ya bahwa apa yang akan terjadi kalau seperti itu diteruskan begitu supaya si kakek dan nenek juga tahu bahwa yang kita perbuat juga adalah untuk kebaikan anak sehingga bisa mempunyai visi dan misi yang sama begitu ya Ustazah ya kira-kira. Iya. Satu lagi mungkin Bunda Citra, jadi jangan sampai juga kita menyalahkan nenek ya atau kakek gitu ya, kan tentu setiap orang kan punya bakok gitu ya, apalagi kesannya kita menggurui, jangan sampai gitu, takutnya nanti malah nggak ridho. Ya udah kita hargai apa yang sudah beliau sampaikan atau beliau terapkan ke anak kita, tapi kita tetap ada komunikasi, ada diskusi sehingga akhirnya ya bisa memilih mana yang terbaik kemudian untuk anak kita gitu ya, ketika mungkin kita hidup bersama dengan nenek dan kakek dari anak kita gitu. Iya, iya baik Ustazah, jelas sekali ya. Jadi memang kadang kita sendiri yang sudah parno gitu, netting, negatif thinking, aduh kok si neneknya begini, kakaknya begitu. Padahal ya kadang karena memang kurang komunikasi gitu. Kita jadi sudah dengan persepsi kita, kemudian seolah-olah menyalahkan. Padahal dengan komunikasi itu nanti kita akan tahu gitu seperti apa dan kita bisa menyamakan visi dan misi gitu ya saya. Justru nanti kalau ada kakek dan nenek yang satu visi dan satu misi, justru yang ada malah akan menambahkan energi, menambahkan tenaga gitu. Jadi kalau tadinya cuma berdua, ayah bunda mendidik anak, kalau kakek dan nenek satu visi dan satu misi akan bertambah tenaganya. Jadi tidak hanya ayah bunda, tapi juga ada kakek dan nenek yang ikut membantu, memantau dan lain sebagainya begitu ya Bu Asazah ya. Iya begitu. Baik. Iya, tadi ada yang bertanya ya, cuma sempat hilang chatnya, boleh diulang? Kalau tidak ada, saya bacakan lagi pesan yang masuk di sini. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih Ustazah. Tadi kan disampaikan yang di slide akhir bahwa memang pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan berbasis akidah Islam seperti itu. Tapi untuk kondisi hari ini, apakah ada sekolah yang memang murni jelas seperti itu gitu? Dan kalaupun ada, biasanya akan menimbulkan apa ya harga gitu. SPP itu biasanya tuh biaya pendidikannya mahal. Sementara kalau sudah biaya pendidikan mahal, artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa memang kan kita hari ini kan kita memang lebih banyak di kalangan bawah gitu ya Ustazah. Bagaimana Ustazah? Tafadhol Ustazah. Suara Bunda Citra agak putus-putus ya. Tapi saya insya Allah bisa menangkap lah apa pertanyaannya. Jadi memang inilah kita konsekuensi hidup di mana memang sistem yang tidak mendukung ya Islam sehingga untuk mendapatkan sekolah yang berbasis pendidikan akidah Islam yang baik pun itu mungkin ya tadi ya ada harga yang harus kita bayar lumayan besar gitu ya. Tetapi kemudian tidak perlu berkecil hati bagi para bunda yang kemudian tidak mampulah secara biaya. Banyak sekali kok sekarang juga alternatif sekolah yang kemudian itu bisa bunda pilih gitu ya. Ada homeschooling itu kan justru bisa dikatakan 80% itu orang tua. Dengan kita juga bisa pilih homeschooling yang memang kita sudah yakin pendidikan akidah Islamnya baik ya. Itu malah kita bisa mengeksplor nih antara interaksi antara anak dan orang tua karena memang dibutuhkan peran yang sangat kuat dari orang tua untuk mengarahkan anaknya gitu ya. Atau kemudian kalau aduh saya nggak sanggup gitu ya karena saya bekerja saya nggak sanggup kalau homeschooling. Nggak masalah sebenarnya ketika pun itu di sekolah-sekolah umum gitu ya atau sekolah negeri. Tetapi ingat
kalaupun sudah disekolahkan di sekolah Islam, itu juga tidak menjamin apapun saat orang tuanya lepas tangan. Jadi mau di sekolah Islam, mau di sekolah negeri, mau homeschooling, ya tetap butuh peran orang tua yang sangat besar. Dan bisa saya katakan ya kalau masih usia sekolah ya dominan, peran dominan dari orang tuanya. Jadi lagi-lagi, hayu, berarti apa? Ngaji bagi orang tuanya, mengkaji Islam agar kemudian mempunyai bekal yang cukup gitu kan, untuk mampu mendidik anaknya dengan baik. Begitu, Bunda Citra. Masya Allah. Lagi dari Bunda Ustazah jadi tertampar sebagai orang tua ya. Berarti kan lagi-lagi poinnya adalah peran orang tua sendiri. Jadi bukan sekolahnya, bukan guru-gurunya, bukan fasilitasnya, apalagi harga SPP-nya gitu. Tapi yang memang akan menjadi cerminan pendidikan anak itu adalah bagaimana peran orang tua. Sedangkan peran orang tua itu memang ya mau tidak mau berdasarkan bagaimana pemahamannya dan ilmunya ya Ustazah ya. Jadi mau alasan apa lagi? Ya. Ya Ustazah kayak aduh banget. Udah harta nggak ada, ilmu nggak ada. Nah, misalnya. Iya Ustazah, hari ini bermakna sekali bagi saya sebagai orang tua dan tentunya Bunda Solihah yang ada di rumah. Ini menjadi catatan yang besar. Memang poinnya adalah memang mau tidak mau kita sebagai orang tua yang harus lebih dulu mengupgrade dan memperbaiki diri. Begitu ya Ustazah ya? Baik Ustazah, di ujung waktu barangkali ada statement atau pernyataan yang ingin disampaikan sebagai penutup acara. Mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya untuk sekedar closing statement bahwasanya apa yang bisa kemudian kita jadikan sebagai sebuah muhasabah ya pada saat kita melakukan pendidikan atau pola asuh terhadap anak kita. Yang pertama adalah menjadikan parenting Islam sebagai acuan pola asuh. Terus bagaimana kita tahu mana nih yang parenting Islam, mana yang bukan dari Islam? Ya tadi lagi-lagi kita mengkaji Islam gitu ya, sehingga nanti kita bisa membedakan dan juga memilah, tidak mengambil semuanya. Kemudian yang berikutnya harus kita sadari dan pahami adalah target mendidik anak adalah kualitas, bukan sekedar kuantitas gitu. Jadi boleh Bunda-Bunda Solihah itu menargetkan anaknya harus hafal nih 30 juz, sekian puluh hadis gitu ya. Tapi jangan lupa apa makna, apa isi, apa ajaran dari Al-Qur'an itu tentu lebih istilahnya apa ya, lebih diutamakan pula untuk menjadi bagian dari proses anak itu belajar. Jadi tidak sekedar hafal, tapi anak pun paham apa isinya sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ini juga bunda-bunda harus bersabar, melewati setiap proses dan mencari uslub ya, bukan usul ya, mencari uslub yang terbaik karena setiap diri kita, setiap apa yang kita lalui dalam kehidupan itu pasti melewati proses. Tidaklah mungkin kita menjadikan anak kita tiba-tiba celing gitu ya jadi baik gitu ya, tentu perlu proses dan setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda dan unik masing-masing. Bahkan kakak adik saja bisa berbeda. Jadi jangan disama-samakan, jangan dipaksakan sama dalam arti pengen hasil yang sama gitu ya. Tapi kita bersabar dengan proses itu, mudah-mudahan ya nanti hasilnya sesuai dengan apa yang memang kita harapkan dari awal. Nah, kemudian yang terakhir ya jangan lupa jadikan anak itu bangga dengan Islam dan menjadi anak taat syariat. Sehingga bukannya malu atau takut dengan Islam yang dia miliki, tapi justru dia bangga dan akan selalu taat dimanapun anak itu berada, entah jauh atau dekat dari orang tua, tetap dia akan terikat dengan hukum syara. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement untuk diskusi kita pada tema hari ini. Khairan katsiran Ustazah atas ilmunya hari ini, sungguh sangat bermanfaat dan tidak ternilai bagi kami orang tua untuk senantiasa mengupdate dan mengupgrade ilmu gitu untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kami. Baiklah sahabat Villa dan juga Bunda-Bunda Solihah di rumah, Masya Allah tidak terasa ya, ternyata sudah kurang lebih 60 menit saya menemani sahabat dan juga Bunda Solihah semua di rumah dalam acara teman berbuka dalam rubrik
Smart Moms Talk hari ini. Nantikan acara berikutnya sesuai dengan jadwal yang setelah ditentukan. Baik, sebagai penutup, saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita tutup dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.